banyak banget yang diharamkan bagi mereka. Apa kata Allah? Apa? Dzalika jazainahum bibaghihim. Kami banyak tuh apa yang diharamkan, makan lemak, nggak boleh makan apa kalau salah onta juga nggak boleh makan. Ya, padahal sebetulnya banyak yang mereka haramkan bukan karena Tauratnya, tapi memang berdasarkan hawa nafsu mereka. Makanya Allah katakan kullu ta'ami hillal libani kana hillal libani Israil. Ya, dulu makanan itu halal bagi Bani Israel. Tetapi kecuali yang Israel yang sendiri mengharam. Israel Yakub. Yakub itu pernah sakit irqun nisa, pernah saraf kejepit, lalu beliau kalau bernazar, kalau saya sembuh saya akan tidak makan makanan yang paling enak waktu itu, yaitu onta dan susunya. Tapi itu untuk dirinya sendiri. Itu sebelum Taurat turun. Mengingat mereka kurang ajar, Bani Israel ini kurang ajar, maka Allah Ta'ala banyak mengharamkan sesuatu. Kata Allah, ya apa? Fabizulmim minal ladzina hadu haramna, apa? Karena kezaliman orang Yahudi, kami haramkan yang thayyibat, yang sebelumnya uhillat lahum, yang dihalalkan bagi mereka. Alhamdulillah ikhwan, kita ini apa yang Allah Ta'ala haramkan sedikit, itu pun murni keburukan, atau keburukannya dominan dibanding kebaikannya. Allah mengharamkan khamar. Rokok, soal sini rokok haram atau tidak, Pak? Ini mazhabnya rokok. Khamar, apaan ya? Khamar. Allah haramkan. Ada manfaatnya, ada. Tapi madaratnya lebih kuat, diharamkan. Adapun orang Yahudi, masya Allah, syariatnya banyak. Bukan karena nggak bagus, tapi karena hukuman bagi orang Yahudi yang keras kepala. Karena kezolim, bizulmin, atau bibaghihim, karena keras kepala mereka. Allah banyak haramkan. Maka syariatnya ketat sekali Yahudi itu. Makanya ketika Nabi Isa datang, banyak yang dia halalkan. Mereka kaget, Isa kau ini, ya, dia pikir Isa ini mau, apalagi Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya mereka tidak terima ajaran Nabi Isa. Mereka mau bunuh, ya. Karena Nabi Isa membawa ajaran yang merubah sebagian syariat, yaitu masalah halal dan haram. Mereka nggak mau. Ya. Saya baru pulang 2 pekan yang lalu dari Masjidil Aqsa. Ya. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, saya diberi Allah nikmat mungkin 8 kali saya sudah ke Masjidil Aqsa. Ya itulah, Yahudi ini dalam masalah agama ketat keras. Ya, syariatnya ini. Mereka kalau ada disebutkan ya, kalau ada najis yang menimpa pakaian atau maka ini pakaiannya dipotong. Alhamdulillah kita enggak. Ya, dibersihkan sudah selesai. Mereka dulu kalau berbuat dosa cara bertobatnya ya bunuh diri, ya. Itu yang paling top. Ada lagi saya agak lupa ini. Kalau mereka berbuat dosa, mereka mengharamkan sesuatu yang menyebabkan mereka berbuat dosa. Misalnya tadi ya. Jadi kalau mereka, salah satu tanda pertobatannya adalah mereka mengharamkan sesuatu yang baik-baik yang selama ini mereka sebagai tanda taubat. Kita nggak boleh begitu. Apa yang Allah halalkan, Nabi SAW ditegur oleh Allah ketika mengharamkan madu untuknya. Ya ayuhan Nabi lima tuharrimu ma ahallahu laka, ya litabtagi mardata azwajik. Ya. Nah lihat nih kerasnya agama mereka, Pak. Di antara cara bertobat adalah mengharamkan sesuatu. Kita misalnya berbuat dosa, lalu kemudian kita bertobat, ya sudah, setelah ini kau nggak boleh makan kambing. Waduh, itu sebagai tanda pertobatan. Atau mereka bunuh diri, sebutkan waqtulu anfusakum, ya. Keras agama mereka, Pak. Dan ini menunjukkan agama Islam adalah agama yang akhir zaman, Pak. Ya, di antaranya misalnya agama ini di antara bentuk adalah mereka dulu, kata Nabi, aku diu'titu khamsan, aku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberi kepada nabi-nabi sebelumku. Di antara yang tadi, ju'ilat li al-artahu masjidan wa tahura, dijadikan bagiku bumi ini masjid
dan alat bersuci. Orang Yahudi dan Nasrani, Pak, mereka tidak boleh sholat kalau mereka di tengah jalan. Kalau ada tempat ibadah nggak boleh. Nanti direpel. Nanti setelah sampai di tempat ibadah baru dia sholat. Misalnya 1 hari di jalan, dia nggak boleh sholat kecuali sana. Maka sampai di tempat ibadah dia tadi 2 hari nggak sholat, dia kumpulkan di situ. Kita tidak. Kata Nabi SAW, Fa'ayyuma, di antara kalian siapa yang datang hadaratis sholat, adrakatis sholat, maka sholat di tempat itu. Ini kemudahan ya kawan. Yang tidak boleh kandang onta, apalagi tempat yang menjijikkan, kamar mandi, ya, tempat buang air, nggak boleh di situ. Saya itu boleh. Orang Yahudi dan Nasrani syariat sebelum kita nggak boleh sholat di tempat kecuali yang telah dikhususkan untuk mereka. Nah, kalau dalam safar gimana? Ya sudah, nanti kau rapel, ya, setelah sampai di sana. Kita ikhwan, kita bisa sholat dimanapun kita berada. Dijadikan bumi ini, kemudian seluruh permukaan bumi ini dijadikan alat bersuci. Tayammum ini antara bentuk kemudahan. Kalau kita nggak ada air, maka tayammum. Apa itu tayammum? Menjadikan apa? Permukaan bumi. Ada khilaf ulama. Apa ini maksud dengan sa'idan thayyibah? Ada 2 pendapat. Pendapat pertama, seluruh permukaan bumi, batu, yang penting nggak air. Batu, kerikil, ya boleh. Namun sebagian ulama seperti mazhab Syafi'i harus sa'id, harus tanah. Ya, ada tanah yang ini. Ini yang terbaik, man. Tapi pendapat yang kuat adalah jumhur ulama mengatakan boleh, yang penting di atas tanah. Permukaan tanah, maksudnya permukaan bumi, batu, kerikil. Ya. Atau debu yang nempel di atas tanah, misalnya di pohon atau di dinding, kita lihat ada debunya, nah kita boleh bertayamum di situ. Sebenarnya Nabi SAW pernah bertayamum di atas dinding karena ada debunya di situ. Ini kemudahannya, masya Allah, Pak. Nah, dulu sebelum kita, tidak ada alat sucinya, mereka harus dengan air. Bayangkan ini, kita nggak ada air, di tengah jalan susah air, ya sudah ada tanah, tempelkan, selesai. Ini bentuk kemudahan dalam agama kita, dalam ibadah ini. Kemudian juga kata Nabi SAW, uhillat li al-ghanaim, dihalalkan bagiku harta rampasan perang. Sebelumnya Pak nggak boleh. Kalau orang-orang Yahudi dan Nasrani dulu kalau berperang di jalan Allah, ya, bersama nabi-nabi mereka, kalau ada pasukan atau kaum ditaklukkan, maka harta yang dari mereka itu tidak boleh diambil. Ditaruh di tengah lapangan, kemudian ada api yang menjilat semua itu. Kalau tidak diterima berarti tidak ada api, berarti ada pasukan yang berkhianat, namanya harta gulul, korupsi kalau istilah sekarang. Ya, emas itu ditaruh di kantongnya lalu nggak dikumpulkan, api nggak turun, berarti ada yang berkhianat nih. Nah, Islam, masya Allah Pak, harta rampasan perang kenapa kata para ulama? Karena ini untuk memberi keringanan, dan Allah tahu bahwasanya kaum muslimin ketika berperang adalah di atas tauhid, di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makanya Nabi mengatakan, dijadikan rezekiku di ujung tombakku. Maka ya tadi ya, kalau Yahudi najisnya tuh banyak banget yang najis Pak. Haramnya tuh banyak banget. Kalau Nasrani terlalu longgar. Hampir kita katakan tidak ada halal, najisnya itu nggak ada, halal haramnya sedikit sekali. Ya, tidak mengenal najis dan haram. Bahkan kalau kita lihat ya, banyak membolehkan segala sesuatu. LGBT aja udah halal kan mereka. Gereja sudah menghalalkan LGBT. Ya. Maka Allah Ta'ala menjadikan toharah, tata cara bersuci kita itu sempurna, yang paling sempurna, paling baik. Ya, Allah menghalalkan makanan dan minuman yang baik-baik. At-thayyibat. Dan mengharamkan yang al-khabithat, ya, dan yang buruk-buruk. Ya. Syariatnya itu. Kemudian juga ya kawan, sisi keseimbangan Islam yang lain adalah seimbang antara dunia dan akhirat. Kata Allah, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah, ya, wala tansa nasibaka minad dunya.
agama lain ya akhi, ada apa di antara ritual mereka adalah tidak menikah. Ya, di antara ritual mereka adalah menjalani hidup kerahiban. Ya. Nah, ini Nabi mengatakan tidak ada la rahbaniyata fil Islam. Coba kita lihat, Al-Quran mengajarkan solat dan Allah Ta'ala sering menggandengkan solat dan cari rezeki. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru. Selesai solat cari rezeki. Ya Allah Ta'ala puji-puji dalam Al-Quran, apa? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Orang yang tidak dilalaikan dari perdagangannya, dari berzikir, tidak lalai dari berzikir kepada Allah karena berdagang dan jual beli. Ini Allah yang dipuji adalah mereka yang dagang, mereka yang sibuk dengan bisnis, tapi kalau waktu sholat datang dia ke masjid. Itu yang dipuji oleh Allah. Bukan yang terus menerus di masjid, pagi siang malam gak pernah keluar cari nafkah. Yang dipuji oleh Allah adalah laki-laki yang tidak dilalaikan perdagangan dan jual belinya dari mengingat Allah Azza Jalla. Rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Nabi mengatakan di antara yang dia naungi di hari kiamat, laki-laki yang terikat hatinya. Artinya dia di luar masjid, tapi kalau azan seolah-olah ada tali yang mengikatnya, menariknya ke masjid. Dia di luar masjid. Keseimbangan antara dunia dan akhirat. Nabi SAW pernah menasihati Utsman bin Maz'un radhiyallahu ta'ala, karena dia mulai menyibukkan diri dengan ibadah. Dia tidak pernah memberi hak istrinya, hak badannya untuk tidur. Ini nasihati Nabi SAW. Sebagaimana juga Salman radhiyallahu ta'ala pernah menasihati Abu Darda. Ya, kata Salman, karena dia dapati Abu Darda istrinya awut-awutan, dia bilang, kenapa kau itu sahabatmu tidak lagi butuh dengan istrinya. Ngapain saya berhias, dia nggak pernah sentuh-sentuh saya. Dia fokus ibadah tiap hari. Siang hari dia beribadah, dia berpuasa. Tiap malam dia sholat malam. Maka Salman menasihati, tidak seperti ini sunnahku. Tidak seperti ini sunnah Nabi. Maka Nabi membenarkan perkataan Salman. Sadaqa Salman. Inna li rabbika 'alaika haqqa. Allah punya hak, kata Salman. Dirimu juga punya hak. Hadis yang terkenal, beberapa orang yang datang ke rumah Nabi diceritakan bagaimana ibadah Nabi SAW. Setelah diceritakan, seolah-olah mereka menganggap ibadah Nabi sedikit. Karena Nabi sudah diampuni dosanya, maka kita harus fa'aina nahnu. Di mana kita dibanding Nabi? Kita harus lebih ini. Maka ada yang satu mengatakan, usallil laila abada. Aku salat malam terus menerus, tidak mau tidur. Asumud dahr, yang satu mengatakan aku akan puasa sepanjang tahun, nggak mau berbuka. Yang satu a'tazilun nisa, aku nggak mau menikah. Setelah Nabi dengar, kata Nabi, aku ini orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Tapi aku tidur dan aku salat, aku berbuka dan aku puasa, dan aku menikah dengan paman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka ya ikhwan, musuh agama ini ada dua, yaitu apa? Berlebihan dalam agama dan kurang ajar, meremehkan agama. Dua sisi itu. Makanya di pertengahan kita ini keseimbangan. Ada orang berlebih-lebihan, Pak, melampaui batas. Ini juga bahaya ini. Ya, melampaui batasannya. Ini biasanya disebut dengan perkara bid'ah. Bid'ah itu melampaui batas, makanya berat, Pak. Kalau kita kebanyakan melakukan bid'ah, agamanya jadi berat. Bid'ah itu sebetulnya memberatkan agama. Justru mengikuti petunjuk Nabi itu yang fitrah, itu yang sesuai sunnah, itu yang mudah untuk dilaksanakan. Kenapa bid'ah itu melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan? Berarti banyak banget perintah nanti. Ini perintah, ini perintah. Akhirnya agama ini jadi berat. Makanya dalam ibadah kaidahnya al-aslu fil ibadati at-tahrim. Jadi asal pokok ibadah itu haram, kecuali ada dalil yang memerintahkan. Ini bentuk kemudahan dalam agama, Pak, beribadah. Jangan lakukan sebelum ada SK-nya, itu dia. Jangan bikin SK baru, jadi berat agama ini. Harus melakukan ini, harus melakukan ini, harus melakukan itu, harus melakukan ini. Sementara nggak ada dalilnya, berat, Pak, agama ini. Kemudian juga yang nggak meremehkan agama ini juga nggak boleh.
mengurangi apa yang datang. Ya itu tadi terlalu meremehkan. Allah, agama ini kan mudah, nggak usah. Ya pertengahan ini tadi, keseimbangan tadi ini, Pak. Jadi ya ini yang pertama ya ikhwan ya. Jadi di antara karakteristik kekhususan syariat adalah at-tawazun, keseimbangan. Kemudian juga ikhwan yang kedua, apalagi sisi karakteristik agama ini adalah al-ada al-musawatu wal adalah, persamaan dan keadilan. Di dalam agama kita ini ikhwan, syariat diturunkan berdasarkan kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Adil. Ya. Wanita tidak dibebani kewajiban berjihad. Itu keadil karena tabiatnya nggak bisa dia ngangkat-ngangkat senjata. Lemah fisiknya. Maka Allah Ta'ala angkat kewajiban berjihad dari mereka. Wanita tidak wajib sholat berjamaah. Kenapa? Adanya kesibukan domestik di rumahnya yang menuntut mereka harus selalu berada di rumah. Kalau dia wajib sholat berjamaah, kesian. Apalagi yang disesuaikan dengan tabiat manusia ya. Dan sebaliknya laki-laki kewajibannya mencari nafkah, Pak. Sebaliknya laki-laki wajib sholat berjamaah karena mudah bagi dia. Tabiatnya itu, keadilan, inilah bentuk keadilan Allah SWT. Di antara bentuk keadilan Allah misalnya agama ini tidak ada yang namanya dosa waris. Nabi Adam dan Hawa betul dia melakukan kesalahan ketika di surga, tapi dosa buat dia dan Allah Ta'ala sudah mengampuni dosanya. Apakah kemudian kita menanggung dosanya ayah bapak ibu kita ini? Ada yang namanya dosa waris? Tidak ada. Dalam agama lain ada. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, kata Nabi, fitrah. Ya. Bahkan kita tidak menanggung dosa orang. Kata Allah, alla taziru waziratu wizra ukhra. Nih, agama lain ada yang namanya juru selamat, penembus dosa. Enak makanya, Pak. Jadi kalau Anda bermaksiat, makanya agama lain kalau bermaksiat gampang, ada juru selamat. Kita kalau bermaksiat Anda harus mohon ampun dan iringi dengan kebaikan. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamuha. Kalau Anda punya dosa, minta ampun dan memohon ampun dengan usaha kita, effort kita. Iringi keburukanmu dengan enggak. Kalau agama lain enggak ada juru selamat. Adil, ini kan adil. Masa orang lain saya nggak ngapa-ngapain tiba-tiba dia berdosa, saya yang nanggung. Kecuali Anda punya andil di situ, misalnya mengajarkannya, Anda yang mencontohkannya, nah, itu dapat tuh Pak dosa jariah. Seperti orang yang seperti Nabi anaknya Adam yang membunuh Qabil. Kata Nabi, tidaklah ada pembunuhan kecuali Qabil mendapatkan saham dosa atas karena dia yang pertama kali mencontohkannya. Nah, makanya saya pernah ketemu seorang ibu-ibu. Dia bilang, saya ini dulu mantan artis Ustaz. Kaget saya. Iya, artis panas lagi tahun 80-an. Dan dia sudah bertobat, alhamdulillah. Tapi katanya dia film-filmnya masih ada di YouTube masih ini. Coba lihat, ya. Dia sudah bertobat tapi Pak. Bayangkan kalau dia nggak bertobat Pak, puluhan tahun dosanya ngalir ke dia. Nah, maka ya, tapi intinya kita nggak menanggung dosa ya. Ya. Dan ini bentuk keadilan Allah Azza Jalla dalam syariat agama ini. Kemudian ya, tadi sisi persamaan ya. Dan agama Islam ya ikhwan, semua orang punya hak untuk mendapatkan ganjaran dan pahala yang sama di sisi Allah Azza Jalla. Agama kita ini tidak rasis Pak. Ya, tidak ada kastah dalam agama Islam. Oh ini umat Muhammad kelas elit. Ya, ini kelas menengah, ini kelas rendahan. Walaupun ini nggak ada orang yang, makanya Nabi SAW ditakdirkan oleh Allah tidak punya anak laki-laki Pak. Kalau ada Pak, aduh Pak, sudah jadi raja mungkin, nanti disembah mungkin. Wah ini penerus Nabi, ayahnya enggak ada.
Tidak ada yang punya top. Kata Nabi SAW, ya Fatimah, angkizi, selamatkan dirimu. Aku tidak bisa memberimu manfaat kalau kau tidak beriman dan beramal soleh. Fatimah ini putri kesayangan beliau. Jangan mentang-mentang keluarga Nabi SAW dia punya privilege dan tidak. Kalau ada karena nasab orang punya privilege, Abu Lahab sudah masuk surga. Karena pamannya Nabi SAW, tapi tidak. Allah katakan tabbat yada abi lahab. Tapi justru seorang budak hitam dari Ethiopia, Bilal, Allah angkat derajatnya karena keimanan. Siapapun punya hak. Ya, di masjid ini tidak boleh ada orang yang mengklaim ini punya saya. Enggak boleh kau duduk di sini kecuali saya. Tidak boleh. Darang Nabi SAW. Siapapun duluan datang, siapapun boleh jadi imam kalau dia punya kapasitas menghafal. Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang berhak menjadi imam yang paling banyak hafalannya terhadap Al-Quran. Nah ini ikhwan, azanillahu wa yakum, banyak sebetulnya. Nah sekarang kita masuk langsung deh ya. Ini pengantar bahwasanya Islam itu banyak karakteristiknya ikhwan. Ya, banyak keistimewaannya dibanding dengan agama lain. Karena dia adalah agama akhir zaman. Di antaranya yang paling penting adalah agama ini sempurna mengatur segala aspek kehidupan. Kita tidak bahas terlalu jauh ini. Tapi ini yang paling. Agama lain akhir banyak mereka tidak ada yang mereka nggak ada ajaran junub. Nggak ada cara bagaimana kalau sudah selesai hubungan istri, bagaimana masuk kamar mandi. Semua diatur dalam agama kita. Detail dari Nabi Adam sampai masuk surga penjelasannya ada dalam agama kita. Semua diatur. Wa ma farratna fil kitabi min syai'. Kata Allah, tidak ada satupun yang kami luputkan dalam penjelasannya dalam Alkitab Al-Qur'an. Semua masalah diatur dalam agama kita. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi ada jalannya, ada petunjuknya. Terang benderang kata Nabi. Taraktukum ala mithlil bayadha, kata Nabi, aku tinggalkan agama di atas jalan yang terang benderang. Petunjuknya jelas, Pak. Anda tidak menemukan ada petunjuk syariat agama yang lebih detail, lebih rinci, mengatur segala perkara, mengatur hubungan kepada Allah Subhanahu, mengatur hubungan dengan makhluk, mulai dari orang tua, tetangga, non muslim, semua ada aturannya. Mengatur hubungan dengan makhluk yang lain juga, semua detail, dan ini kita tidak dapatkan dalam agama. Inilah bentuk kesempurnaan Islam dalam ajarannya. Nah, kita sekarang ya masuk ke ini, kita adalah kemudahan ini. Nah, ikhwan, ada satu hadis Nabi yang ingin saya sampaikan di sini adalah hadis riwayat Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna dina yusrun." Sesungguhnya agama Islam ini mudah. Tapi saya sampaikan tadi ya, jangan sampai kita menjadikan ini sebagai hujah untuk mengikuti hawa nafsu kita dalam mengambil kemudahan. Sebab gini ikhwan, dalam agama kita ini pendapat yang paling nyeleneh ada, Pak. Ada ulama, ada mazhab, ada ulama yang membolehkan khamar yang penting bukan dari kurma. Ada ulama yang membolehkan menikah tanpa wali. Itu semua diikuti. Ya. Boleh menikah tanpa wali. Wah, enak ini, nggak usah Pak, orang ada ketemu di jalan, akhwat nikah yuk, ya udah kita nikah di hotel sudah. Saya nikah, kau terima saya, udah selesai. Bukan itu maksudnya. Terus bilang, oh agama kan mudah. Ya, kemudahan di sini adalah kemudahan yang datang dari dalil dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa kata Nabi sebenarnya? Wala yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Ya, tidak ada seorang yang hendak menyempitkan agama yang lapang ini. At-tasyaddud, menyusahkan diri dalam beragama, illa ghalabah, kecuali akan kalah. Kalah ini maksudnya akan tidak kuat. Ya, akan tidak kuat. Ya. Maka Nabi katakan fasaddidu, maka bersikap pertengahanlah. Sikap lurus maksudnya. Sikap lurus itu ya berdasarkan dalil. Sadat artinya berdasarkan petunjuk.
Ya, Allahumma inna nas'aluka sadada. Sadada itu maksudnya lurus sesuai dengan petunjuk. Tidak berlebihan dan tidak mengurangi, itu maknanya. Jangan melampaui batas di luar yang telah Allah petunjuk tadi, seperti tadi laki-laki yang ingin puasa terus-menerus, laki-laki yang ingin sholat malam terus, laki-laki yang ingin tidak menikah. Ini namanya melampaui batas. Tapi jangan juga mengurangi, berlaku luruslah. Ini yang as-sadad namanya. Kalau tidak mampu, waqaribu, ya minimal mendekati. Sebagian besar amalan kita mendekati, menyesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, wa abshiru, berbahagialah, bergembiralah, wasta'inu bil ghudwati war rauha, dan mohonlah pertolongan kepada Allah, ya, untuk memanfaatkan waktu al-ghadwa, waktu pagi, dan waktu siang, waktu sore. Wa syai'in minal julja, maknanya kalau ada amalan di waktu pagi, jangan tunda, amalkan, ya, manfaatkan. Jangan sampai kita tunda waktu sore. Sore juga begitu. Baik ikhwan, kita lihat syarah penjelasan para ulama tentang hadis ini. Hadis ini riwayat Bukhari, hadis yang sahih ya ikhwan. Pertama, Nabi mengatakan agama ini mudah. Kalau kita lihat dalil-dalilnya banyak ya ikhwan. Allah Ta'ala banyak sekali Al-Quran menyebutkan kalimat, ya, kata Allah, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menginginkan agama ini ada kesulitan. Ya, Allah Ta'ala juga sebutkan yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul asr. Allah Ta'ala menginginkan agama ini kemudahan, dan Allah Ta'ala tidak menginginkan kesulitan. Ya. Dan banyak lagi hadis-hadis atau ayat-ayat yang memiliki makna yang sama. Oleh karenanya ikhwan, agama ini kata Allah tegak di atas fitrah. Wa fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi alladzi fatara an-nasa 'alaiha. Agama ini kata Allah fitrah Allah. Agama ini fitrah Allah, yang Allah Ta'ala menciptakan manusia di atas fitrah tadi. Maka agama ini mudah diterima karena Allah Ta'ala ibarat apa ya, kalau istilahnya ya, hardware-nya, software-nya. Kadang-kadang kalau hardware-nya beda sama software-nya, nggak ketemu tuh, di download nggak bisa masuk. Nah, maka kita ini manusia ya ikhwah, diciptakan Allah tabiatnya di atas agama tadi itu. Makanya ikhwan lihat nih, mudah menerima Islam secara akal, secara fitrah. Makanya bukti Islam ini adalah agama benar adalah fitrah kita mudah menerimanya. Akidahnya misalnya sangat mudah menerima konsep akidah Islam. Anak kecil ya akhi, sebagai saya selalu katakan, kita ini kalau mendidik anak tauhid jangan usah bingung, Ustaz bagaimana membuktikan adanya Allah. Dia sudah cetakannya itu memang fitrahnya sudah mudah meyakini akan fitrah Allah ada di atas. Misalnya Allah itu ada, tidak ada manusia dilahirkan terus mengaku diri sebagai Tuhan, nggak ada. Fitrahnya hamba. Maka mengajarkan tauhid misalnya kepada anak-anak mudah pak. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Nggak usah kita bingung, waduh Ustaz gimana nanti menjelaskan ini langit bumi. Enggak. Mereka mudah, bacakan ayat-ayat Allah, talkinkan dulu ayat-ayat ayat dalam waktu kecil umur 1 sampai 2. Kemudian setelah itu kita berikan penjelasan dengan kita mudah menerimanya. Maka Nabi SAW mengatakan, Nabi tidak mengatakan fa abawahu Nabi mengatakan orang tuanya yang meyahudikan. Nabi tidak mengatakan orang tuanya yang mengislamkan. No. Yang Nabi katakan orang tuanya yang meyahudikan atau menasranikan atau memajusikan. Nabi tidak mengatakan mengislamkan. Karena sejatinya fitrah manusia di atas Islam, di atas tauhid, mudah menerima syariatnya. Nah, kenapa jadi Islam itu ribet? Karena fitrah kita sudah tercemar, Pak.
Makanya ikhwan sekarang ada dikembangkan namanya pendidikan anak metode fitrah. Saya nggak tahu bagaimana detailnya, tapi saya pernah baca. Barangkali maksudnya adalah anak ini diajarkan Islam sesuai dengan fitrahnya. Maka kebaikan Islam ini mudah diterima, Pak. Konsep akidahnya mudah diterima secara akal, secara fitrah. Makanya ada di dalam agama kita disebut dengan sunanul fitrah. Sunnah yang Nabi katakan sunanul fitrah, mudah diterima karena fitrah manusia diciptakan di atas syariat itu. Misalnya apa? Sunanul fitrah itu ada berapa, Pak? Ada dalam hadis Aisyah kan 5, ada yang mengatakan 10. Misalnya apa, Pak? Langsung aja, Pak ya. I'faul lihyah. Ya, membiarkan jenggot. Fitrah laki-laki. Cuman karena kita ini tumbuh di atas fitrah menganggap jenggot itu jorok, ya enggak orang. Tapi kalau fitrah yang murni, perhiasan laki-laki itu bedanya laki-laki dan perempuan, ini dia. Nggak boleh dicukur, Pak. Nabi kata Nabi a'afu, arkhu, banyak tuh hadisnya. Nabi mengatakan ini fitrah. Manusia dijadikan mencintai, senang dengan jenggot kalau laki-laki ya. Ya, tapi karena kita sudah sering lihat artis Korea ya, jenggot ya yang kita oh iya yang bagus itu yang ada cerita seorang syekh, ada seorang bapak-bapak lagi mungkin istrinya lagi kemana, dia anaknya lagi nangis. Nah, ada bapak-bapak di sebelahnya kebetulan tidak jenggot. Dia bilang, sini kamu ini jenggot mau bikin takut anakmu. Nah, akhirnya dia gendong. Dia berhenti katanya. Kata sang bapak yang jenggotan, iya dia berhenti nangis karena dia kira kau ibunya katanya. Apalagi sunnah fitrah itu khitan, Pak. Khitan bagi laki-laki ya. Kalau bagi perempuan karena ilatnya beda. Kalau laki-laki diwajibkan khitan itu karena aspek taharah. Ya, fitrah, Pak. Karena kalau tidak khitan, Pak, itu kencing, Pak, nempel di bawah kulit tuh, Pak. Bayangkan kalau bertahun-tahun nggak pernah cebok tuh. Kencingnya terus nempel di situ, jadi membusuk, bau. Fitrah, khitan. Kalau perempuan, terus sebagian ulama disunnahkan, nggak wajib ya, karena ilatnya kalau perempuan itu dikhitan untuk agar tidak terlalu besar syahwatnya. Kalau per laki-laki untuk taharah, Pak. Dan sekarang diakui oleh mereka ternyata khitan itu ya. Ini syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa lagi, Pak ya? Mencabut bulu ketiak. Ketiak yang gondrong dia nggak disenangi. Istihdat, mencukur bulu kemaluan, kuku. Ya, semua ini disenangi. Artinya kebersihan ini dibangun di atas fitrah. Artinya manusia kalau fitrahnya bersih, dia akan suka semua sunnah-sunnah fitrah ini. Ya. Maka ya ikhwa azanillahu wa yakum, inilah agama ini ya, ditegak di atas kemudahan. Taib. Di antara prinsip tadi itu ya, Islam adalah tadi adamul haraj, meniadakan kesulitan. Ya. Makanya ada kaidah fikih al-masyaqqatu tajlibut taisir. Adanya kesulitan dalam agama kita akan membuka pintu kemudahan. Pasti itu. Ya. Maka ikhwan, mari kita lihat apa saja di antara bentuk-bentuk kemudahan dalam agama ini. Ya tadi bahwasanya ada kaidah dalam agama, semua ibadah asal hukumnya adalah haram. Al aslu fil ibadati at-tahrim. Maka ini kemudahan, Pak. Karena ibadah itu sifatnya beban, taklif, Maka tidak boleh kita melakukan ibadah tanpa ada petunjuk. Ya. Maka orang yang mengada-adakan perkara baru dalam agama ini tercela, Pak. Tercela. Karena dia seolah-olah seperti membuat syariat baru dalam agama kita, dan ini akan membebani kita, Pak.
Coba kalau kita misalnya kita sudah ada hari raya 2 Pak ya. Terus kita bikin lagi hari raya yang lain. Beban ini Pak. Nabi katakan Allah telah menggantikan 2 hari raya. Udah tinggalkan semua perayaan lain. Lalu kita coba misalnya kita bikin, udahlah Ustaz kita bikin 5 hari raya lah dalam setahun. Ini akan jadi beban kita Pak. 7 hari raya, dan orang Yahudi adalah orang yang gemar buat hari raya. Makanya orang Yahudi itu banyak banget hari rayanya. Tapi juga harus ada karena fitrah manusia pengen. Makanya ketika hari raya Pak tidak boleh berpuasa karena hari untuk bersenang-senang. Tapi diawali dengan sholat dulu supaya jangan sampai senang-senang kita nggak kayak orang kafir. Orang kafir kalau hari raya merokok bebas, minum khamar, minum ini, kita tidak. Diawali dengan sholat Id dulu. Tapi dia tidak boleh berpuasa di hari raya, haram hukumnya. Supaya kata Nabi ayyamu hari tasyrik, ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi ta'ala. Hari-hari tasyrik hari untuk makan, minum silakan, enggak boleh puasa hari-hari tasyrik, Pak. Tapi jangan kebanyakan, Pak. Kebanyakan hari raya ini memberatkan. Dulu Umar bin Khattab didatangi seorang Yahudi. Kata orang Yahudi, ayatun fi kitabikum ya Amirul Mukminin, ada ayat di kitab kalian. Lau ala ma'syaril yahudi nazalat la ja'alnaha 'ida. Kalau seandainya kepada kami ayat itu turun, kami akan jadikan hari turunnya itu hari raya yang kami akan rayakan tiap tahun. Oh, kata Umar, ayat apa itu? Al yauma akmaltu lakum, surah Al-Maidah ayat 3, Pak. Kata Umar, aku tahu di mana turunnya dan kapan turunnya ayat itu, yaitu di padang Arafah. Nah ini ya ikhwan, jadi ini sisi kemudahan sebetulnya Pak. Makanya apa yang merusak keindahan Islam, ya ini tadi, bid'ah. Merusak keindahan Islam Pak. Islam yang tadinya mudah, indah, jadi ribet, jadi rusak gara-gara ini. Sesuatu yang sudah sempurna artinya jangan ditambah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Maknanya sesuatu itu sudah sempurna, kalau Anda tambahin jadi rusak Pak. Maka ini yang membuat agama ini terasa ribet Pak. Saya pernah diundang salah satu stasiun TV. Hostnya adalah seorang artis, bukan artis laki-laki tapi dia artis sinetron yang sudah mulai belajar agama. Terus saya jelaskan gini, tiba-tiba dia bilang, waduh Ustaz, Islam itu ribet ternyata ya. Waduh. Saya langsung bilang tolong di-cut ya, jangan. Islam itu ribet, spontan dia bilang Islam itu ribet ya. Padahal agama ini coba lihat Pak, kita yang meribet-ribetkan. Orang Yahudi dan Nasrani mereka ittakhadhu ahbaran wa ruhbanu arbaba min dunillah. Ada ayat turun, mereka menjadikan pendeta mereka sebagai Tuhan yang disembah. Kata Adi bin Hatim, seorang Nasrani yang sudah masuk Islam, seorang sahabat, ya Rasulullah kami enggak pernah sujud kepada pendeta. Bukan itu yang dimaksud. Kata Nabi, mereka menghalalkan, kau ikut menghalalkan. Mereka mengharamkan, kau ikut mengharamkan. Maka agama mereka pun menjadi halal haramnya berdasarkan hawa nafsu ulama-ulama mereka. Makanya berat. Kita halal haram adalah haknya Allah SWT. Nabi mengharamkan, manusia ditegur oleh Allah. Haknya milik Allah SWT. Am lakum syuraka wa syara'a lakum minad dini. Kata Allah, apakah engkau memiliki sekutu yang akan membuat syariat bagi agama kalian? Kita katakan tidak. Itulah agama selain Islam. Kemudian ya ikhwan, yang kedua, bahwasanya secara zat semua ibadah itu mudah. Ya. Secara zat ya, semua ibadah itu mudah. Tidak ada yang sulit Pak. Coba lihat, mulai dari ibadah salat. Ya, apa ada orang patah tulang setelah sholat Pak? Susah saat gerakannya, waduh saya jadinya saraf kejepit habis itu. Nggak ada orang yang pingsan gara-gara puasa. Nggak ada orang yang bangkrut gara-gara pergi haji. Nggak ada. Semua ibadah ini Pak ditakar. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Zatnya ya, secara zatnya. Coba lihat sholat Pak, 5 waktu. Mudah bagi kita, di waktu-waktunya mudah. Ya, alhamdulillah ada pengurangan. Coba kalau 50 kali waktu. Kita ucapkan jazahullahu khairan kepada Nabi Musa ya. Nabi Musa yang bilang kepada Nabi Isa irji.
Ya, minta keringanan sama Allah sejauh Muhammad. Umatmu tidak sanggup, umatku aja nggak sanggup. Ya, kalau 50 waktu berarti setiap setengah jam Pak kita sholat. Tapi lihat Allah katakan 5 dalam hitungan, 50 dalam pahala. Alhamdulillah. Coba lihat sholat dan pelaksanaan sholat Pak paling lama 15 menit. Nggak ada yang sampai yang waktu yang wajib ya Pak ya. Nggak ada yang lebih dari 4 rakaat Pak. Itu pun yang 4 rakaat ada selingannya tasyahud awal. Ya. Itu pun ya dalam pelaksanaannya ya akhi, masya Allah mudah untuk kita lakukan. Di mana kita ketemu waktu sholat, kalau tidak kita bisa sholat di situ. Tidak ada air kita bisa tayamum. Ya, bagi orang yang sakit boleh dia duduk. Bahkan orang yang mengalami kesulitan, ada beberapa keringanan yang diberikan kepada orang yang sholat. Alhamdulillah. Mudah secara zatnya Pak. Bahkan ya akhi, Nabi SAW pernah marah kepada sahabat Mu'adz bin Jabal karena memimpin imam bacaannya surah Al-Baqarah. Ya, seorang makmum langsung sholat sendiri. Selesai sholat orang bilang munafik ente. Oh enggak, saya enggak munafik. Besok saya mau lapor sama Nabi SAW. Ya Rasulullah, imam kami memanjangkan, kami ini petani, siang hari kami capek. Dia sholat isya panjang surah Al-Baqarah Pak. Nabi SAW panggil Mu'adz. Mu'adz, afattanun anta. Kau telah membuat orang lari dari agama ini. Kalau kau jadi imam, ringankan. Ya. Nabi kalau mendengar orang ada bayi nangis Pak, dia meringankan sholatnya. Allahu Akbar. Jadi ya, lihat yang paling lemah, jadikan itu standar. Makanya Pak kalau jadi imam Pak, lihat di belakang kita, lihat dulu. Kalau ada, makanya yang berhak jadi imam adalah orang yang ditunjuk, orang yang memahami siapa. Makanya nggak boleh kita jadi imam di tempat orang lain Pak, kecuali izinnya. Kenapa? Kita nggak tahu bagaimana orang di situ, panjang sholatnya seperti apa. Mudah jamaah. Ya. Bisa dirubah jadi sejamak, dijamak, boleh dijamak, dikumpulkan waktunya ya ikhwan. Kalau kita kesulitan sholat di waktunya, kita bisa jamak takdim atau bisa jamak takhir. Saya pernah berpergian bersama satu grup perusahaan yang situ ada bulenya ya, dalam perjalanan dia tanya, biasanya kau sudah sholat katanya. Dia udah tahu karena sudah 5 tahun tinggal di Indonesia. Kenapa nggak sholat? Ini waktu sholat. Kenapa ini nggak mampir sholat? Kita katakan ini ada keringanan kalau safar. Sholat yang tadi itu bisa dikumpulkan. Wow katanya, amazing. Dia bilang, saya pikir tadi agama kamu ribet katanya. Ini boleh di jamak takhir, jamak takdim. Ya, bahkan yang 4 rakaat bisa dikurangi jadi 2 rakaat, 3 rakaat bukan 1,5 rakaat ya. Jangan sampai. Ini bayangkan coba lihat. Mudah. Jadi zatnya mudah. Ini dari sisi pelaksanaannya ya ikhwan. Belum lagi kalau hikmahnya, itu lebih lain lagi ya. Apalagi setelah sholat, zakat. Yang diwajibkan zakat Pak, sebagian jenis harta mawon, tidak semua. Emas dan perak, 4 jenis ya Pak ya. Zakat pertanian, biji-bijian itu Pak ya. Zakat peternakan, sapi, onta, sapi, kambing. Cuma yang 3 itu. Ayam gimana Ustaz? Ayam nggak di. Nah, kemudian zakat apa lagi? Zakat perdagangan, barang dagangan yang kita kalau jual beli. Zakat. Selain itu jangan menetapkan ada zakat baru Pak. Itu memberatkan. Ya udah, yang ada aja. Jangan buat, karena harta ini adalah hak orang. Nggak boleh kita mengambil harta orang secara batil. Apalagi atas nama agama. Kita mengatakan ada zakat ini ya Pak ya, ada zakat ini Pak ya. Wah, jadi kesian loh. Itu pun diambil setelah mengendap 2 tahun. 1 tahun. 2 tahun. Haul namanya Pak. Jadi kalau Bapak punya gaji misalnya 5 juta. 10 juta. Setelah dikurangi kebutuhan. Itu pun harus keluar dulu kebutuhan Pak. Jangan langsung gaji langsung dipotong. Enggak. Ya. Keluarkan dulu untuk kebutuhan. Sisanya. Ini yang kemudian kita tabung. Nah. Setara dengan 83 atau 85 gram emas. Katakanlah 1 juta emas ya. Berarti 80 juta, maaf ya. Berarti Bapak Ibu 5 juta ini
dia tabung setiap bulan 5 juta, 5 juta. Kalau sudah sampai 80 juta katakanlah, 85 sudah nisab, baru dihitung. Bukan langsung dikeluarin, Pak. Berarti harta Bapak sudah nisab nih. Tunggu nisab ini setahun. Nah, ada orang setelah 85 juta langsung keluarin, Pak, udah sampai nisab. Enggak, tunggu dulu. Coba lihat Islam, Masya Allah. Mudah sekali, Pak. Setelah 1 tahun Hijriah ya, misalnya Muharram tahun depan masih ada tuh 85 juta. Kalau ternyata di tengah tahun kita pakai untuk anak sakit, ini itu ini sekarang berkurang 70 juta, tahun depan Muharram maka tidak wajib zakat, Pak. Sangat mudah. Itu pun 1/40 mawon, Pak. 2,5%. Ya Allah. Kalau ini meja ini dibagi 40, Pak, ya. Ya. Sangat-sangat mudah. Bukan 1/10, Pak. Ya. Giliran pajak aja, Pak. Coba pajak sekarang, pajak tinggi sekarang, Pak. Pajak tinggi tuh, pajak, Pak. Kita cuma 2,5%, itu pun syaratnya, Pak. Ya Allah ya. Harus di harta kepemilikan. Kemudian harus nisab, kemudian idle selama 1 tahun Hijriah. Baru kita keluarkan. Sangat mudah, Pak. Kemudian apalagi puasa. Puasa sekali setahun, Pak, yang wajib loh ya. Itu pun, Pak, kita disuruh sahur, disunahkan sahur. Itu pun kalau safar, wa in kuntum ala safarin, ya, wa in kuntum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau sakit atau safar ya udah, kau ganti di waktu yang lain. Ya, enggak ada, Pak, puasa ada sahur kemudian disuruh kita menyegerakan berbuka. Zatnya mudah. Kemudian itu pun boleh mencampuri wanita istri di atas setelah di malam hari. Sangat mudah. Kemudian haji sekali seumur hidup. Ya, yang bikin haji ini antri apa sih, Pak? Kenapa antri banget kayak gini? Adanya dana talangan katanya. Coba kalau orang mampu baru berangkat, ini enggak. Ada, Pak, Bapak talangin dulu, Sami yang talangin, Bapak sudah dapat nomor polisi. Antri. Tapi akhirnya apa? Tahun kemarin itu saya ketemu orang Kemenang. Waduh, Ustaz, susah. Sekarang kuota yang nyari jamaah. Karena naik harganya tinggi, banyak yang tidak bisa melunasi. Ya kenapa? Karena belum mampu. Tapi karena ada dana talangan yang sudah dapat nomor porsi. Ketika saya harus berangkat, apalagi juga memang ada penambahan ONH, Pak ya. Sehingga 2 kali di tahun kemarin, Pak, 2 kali diundur. 2 kali di masa pendaftaran itu pelunasan 2 kali ditunda karena masih ada kuota, belum ada yang daftar. Ada yang tadinya suami istri, akhirnya apa? Suaminya aja. Kenapa nggak sanggup kalau dua-duanya? Alhamdulillah, Pak, tidak wajib kecuali sekali seumur hidup. Man istata'a ilaihi sabila, yang mampu melakukan, tidak wajib. Ada seorang sahabat, ya Rasulullah, afi kulli am, apakah setiap tahun? Kata Nabi, kalau setiap tahun kalian nggak sanggup. Alhamdulillah, Pak. Semua yang diwajibkan 4 tadi ini tidak ada satupun yang berat secara zatnya. Haji, Pak, ada 3 model pelaksanaannya. Kau boleh tamattu, ini yang paling ringan dan ini yang lebih mendekati sunnah. Ada yang berat, ifrat, haji dulu, haji itu. Ada yang qiran, menggabungkan. Semua boleh. Dalam pelaksanaannya Nabi SAW mengatakan la haraj. Ada di 10 Zulhijjah, ada yang memotong hewan dulu, ada yang bercukur dulu, ada yang melontar jamarat dulu, ada yang thawaif dulu. Semua Nabi mengatakan la haraj. Karena, Pak, di waktu ini, Pak, berat kalau semua harus mengikuti sunnah, mengikuti pola yang sama. Coba, Pak, kalau kita dari Muzdalifah semua melontar jamarat orang, 3 juta orang melontar jamarat, Pak. Ya, atau pergi thawaif dulu, nggak muat tuh 3 juta itu. Akan jadi korban kalau. Tapi Nabi SAW mengatakan, ada yang mengatakan, ya Rasulullah, saya tawaf dulu, la haraj, gak apa-apa. Saya menyemotong hewan dulu, la haraj, tidak apa-apa. Maka alhamdulillah, Pak, pelaksanaannya begitu mudah. Ya. Nah. Kemudian ya ikhwan, di antara prinsipnya adalah adanya banyak rukhsah. Ya, Bapak Ibu, rukhsah ini yang akan kita lihat ya ikhwan. Bahwasanya Nabi SAW dalam masalah rukhsah ini, apa kata Nabi SAW? Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu. Allah senang, Allah suka jika keringanannya diambil.
sebagaimana Allah benci jika maksiatnya dilanggar. Apa yang kita petik dari hadis ini? Bahwasanya mengambil keringanan mendapatkan pahala, karena Nabi gandengkan dengan maksiat yang mendapatkan dosa. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu, sebagaimana Nabi suka jika kewajibannya dilaksanakan. Sebagaimana Allah suka jika kewajibannya dilaksanakan. Kewajiban dilaksanakan berpahala atau tidak, Pak? Berpahala. Maka demikian juga mengambil keringanannya. Makanya ada orang bersafar pingsan, kata Nabi, kenapa dia? Dia puasa. Suruh dia berbuka, kata Nabi SAW. Ya, suruh dia berbuka. Ya, kata Nabi, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Maka hadirin kita lihat di antara bentuk kemudahan, model-model kemudahan dan keringanan dalam agama kita dan syariatnya ya. Pertama, adanya pengguguran kewajiban dalam keadaan tertentu. Memang nggak boleh, misalnya safar menggugurkan kewajiban sholat Jumat. Ya, gugur kewajibannya, maka dia tidak berdosa kalau tidak sholat Jumat ya akhi, para musafirin. Ya. Ya. Tentu dalam keadaan safar ya. Safarnya gimana kalau sholat Jumat memberatkan dia. Apalagi kalau dia naik moda transportasi yang memang tidak bisa mampir seperti pesawat kereta api, nggak apa-apa. Gugur kewajibannya. Ya. Atau misalnya ketika seseorang tidak mampu membeli tiket pergi haji atau tidak punya uang, gugur kewajiban. Anda tidak berdosa. Ya. Kemudian ada yang sifatnya pengurangan kadar yang telah ditentukan, dikurangi kadarnya dalam keadaan tertentu. Misalnya orang yang safar, maka yang tadinya 4 rakaat boleh menjadi 2 rakaatnya. Ini dikurangi kadarnya. Ya. Kemudian ada yang ditukar dengan kewajiban yang satu dengan yang lainnya. Ya, diganti. Misalnya wudu atau mandi, ya, diganti dengan tayamum. Ya, ada seorang sahabat Ammar bin Yasir kalau saya tidak salah ya, ketika dalam suatu safar dia junub, Pak. Dia bingung gimana ini, nggak ada air, bisa junub. Maka dia berguling-guling di atas tanah, seperti kata beliau, seperti hewan yang berguling-guling. Sampai di Madinah dia ceritakan kepada Nabi. Kata Nabi, yakfika, cukup bagimu bertayamum. Menunjukkan bahwa tayamum bisa menggantikan wudhu dan juga mandi. Ya, Masya Allah Pak, syariat wudhu ini keringanan Pak. Ya, seperti juga ketika kita wudhu Pak, boleh mengusap khuf. Khuf itu semua yang menutupi kaki dan sampai mata kaki, baik kain, kulit, sepatu, kaos kaki, itu namanya khuf. Hukumnya khuf sama. Bagi mukim sekalipun boleh Pak. Ibu-ibu setiap keluar dari rumah bu, karena ibu-ibu ini kan sulit mendapatkan tempat wudu yang mungkin tersembunyi, tidak kelihatan auratnya. Maka caranya gimana ibu-ibu? Ya pakai sepatu. Sebelum pakai sepatu, pakai kaos kaki, ibu berwudu dulu. Nanti di tempat ini tinggal ngusap bagian bawahnya, bagian atasnya diusap. Sangat mudah bagi kita mengusap khuf. Ya, bahkan surban Nabi SAW juga pernah berwudu, kepalanya surbannya tidak dicabut. Beliau ini untuk kemudahan. Bahkan ya akhi, ada hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah menjamak salatnya di Madinah, tidak ada hujan dan tidak safar. Kata Ibnu Abbas, ini untuk meringankan, memberi kemudahan bagi umatnya. Tapi jangan tiap hari dipakai Pak ya. Ini untuk kemudahan Pak. Ya. Jika ada kesulitan, mungkin ada tamu atau apa yang nggak bisa, ya bu. Ya. Bahkan ya akhi, Nabi SAW di antara sunnah adalah kalau sholat maghrib isya ada hujan turun, beliau menjamak sholatnya. Kesulitan orang pergi sholat kalau harus bolak-balik musim hujan. Yang tapi kata Syekh Utsaimin rahimahullah adalah hujan yang membasahi. Ya kalau hujan rintik-rintiknya, hujan yang membasahi. Ya. Ya, makanya di antara hikmah bersafar Bapak Ibu adalah merasakan nikmat rahmat Allah ini.
Jangan, sebagian saya kemarin waktu ke Aqsa ini ada yang ngeyel, bukan ngeyel, yang mereka tetap sholat nggak mau jamak. Ya, katanya ini mudah kok. Akhirnya ya mudah bagi dia, tapi kita hampir 37 orang menunggu dia. Dia belum sholat. Saya nggak tertunda ini. Akhirnya saya nasihati, akhirnya dia. Tapi enggak Ustaz, saya keyakinan saya beda. Dia harus sholat di tepat waktunya dan dia harus 4 rakaat. Ya Allah. Akhirnya kesulitan waktu. Ya di atas pesawat kita 7 jam. Akhirnya kembalilah seperti ini. Yang demikian ya ikhwan ya. Kemudian diantaranya juga mendahulukan, sifatnya syariat mendahulukan, yaitu mengerjakan sesuatu sebelum waktu yang ditentukan secara umum, seperti jamak takdim. Salat asar belum, tapi sudah boleh kita lakukan. Ya, salat isya belum waktu, tapi boleh kita tarik. Ya, kemudian juga menangguhkan, ya, sifatnya menangguhkan. Jadi mengerjakan setelah lewat waktunya. Salat duhur sudah lewat, tapi boleh kita tarik di waktu asar. Salat maghrib sudah lewat, boleh kita tarik di waktu isya. Tapi saya ingin sampaikan sedikit ya ikhwan ya. Kalau untuk maghrib isya, tidak boleh kita salat isya sebelum salat maghrib. Ya, nah lalu sering terjadi kita datang di suatu tempat seperti di rest area. Orang senang salat isya, kita belum sholat maghrib. Gimana caranya? Apakah kita sholat, sebagian orang sholat sendiri? Dan ini tercelah. Kenapa ada 2 sholat? Aminnya yang mana yang kencang? Ya mana? Amin sini, amin sini, amin. Udah itu beda. Itu sholat isya. Ini sholat apa? Itu beda Pak. Jadi 2 sholat. Waladhdallin di situ, waladhdallin di sini. Ya, sebaiknya 1 imam saja. Ya. Atau tunggu selesai itu. Ketika ini sudah tahiyat akhir, ya sudah tunggu. Misalnya kita ini sholat maghrib, tunggu. Tapi ini masih sholat sana juga Allahu Akbar, sana Allahu Akbar juga. Waduh. Nah caranya bagaimana? Kita mengikuti imam. Ada 2 model kata para ulama. Kita mengikuti imam, mukim ya, dia mukim. Maka kita niat sholat maghrib, dia sholat isya. Nah, ketika rakaat ketiga, kita kan sholat maghrib 3 rakaat, imam 4 rakaat toh, maka kita tasyahud akhir. Ada 2 pilihan, boleh langsung salam, lalu naik mengikuti rakaat keempatnya imam, tapi kita niat sholat isya. Ya, imam salam, kita naik lanjutkan sholat isya. Atau kita menunggu sampai bersamaan salamnya, dan ini yang wallah ada yang lebih saya condong kepadanya. Ya kita tasyahud sampai imam ikut kita, sampai imam juga tasyahud, lalu imam salam, lalu kita ikut salam. Berarti salat 3 rakaatnya. Nah ini ikhwana ya. Kemudian ada yang sifatnya dirubah. Ya. Seperti salat bisa berubah bentuknya kalau dalam keadaan tertentu, seperti salat dalam keadaan takut, dalam peperangan, modelnya berubah. Hanya 1 rakaat, imamnya 2 rakaat, tapi makmumnya 1 rakaat. Ya, jadi yang sebagian pasukan menghadap ke musuh, jaga-jaga, yang satu salat. Selesai 1 rakaat dia mundur, yang maju saf kedua. Begitu. Ya, ini model salatnya berubah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang dimaksud Nabi SAW, wasaddidu, ya. Tetaplah engkau ya berada di atas ajaran, jangan malas, jangan meremehkannya, tapi juga jangan berlebih-lebihan. Ya, kemudian waqaribu, apa itu arti waqaribu? Kerjakan sebagian besarnya, dekati ajaran Islam, mendekat, jangan tinggalkan. Kalau tidak bisa semuanya ya sudah, sebagian besar kita lakukan. Waqaribu, dekat. Makna berbahagialah, wabshiru, bergembiralah, artinya berbahagialah dengan pahala yang Allah Ta'ala janjikan kepada kita, dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Maka ya ikhwan, diantara pendorong kita melakukan ibadah adalah mengharap pahala. Nabi SAW mengatakan imanan wahtisaban. Iman itu adalah pendorong di awal. Kita ini pergi sholat, kita ini berangkat menuntut ilmu, apa yang mendorong kita? Mengimani bahwasanya perintah Allah adalah menuntut ilmu. Jadi bapak ibu dari rumah, apa yang membuat kita datang ke sini? Karena kita meyakini saya sedang mentaati perintah Rabbku. Ibu-ibu pakai jilbab, ketika pakai jilbab bu, ya, yang memotivasi apa? Pendorongnya apa? Saya sedang mentaati perintah Rabbku.
Kemudian apa? Wahtisaban. Apa itu wahtisaban? Berharap pahala. Sehingga ibadah itu terasa nikmat, Pak. Makanya puasa yang dimaksud dengan iman dan wahtisaban, apa penjelasan para ulama? Puasa yang tidak merasa bosan, tidak merasa berat, tidak merasa lama melakukannya. Kenapa? Dia berbahagia ketika melakukan puasa itu. Kenapa? Dia mengharap pahala dari Allah Jalla wa'ala. Majelis ilmu, dia membayangkan bagaimana diampuni dosanya. Ya, dia membayangkan bagaimana malaikat mendoakan kita sampai kita berdiri, diampuni dosa-dosa kita setelah pulang. Maka demikian dia merasakan kebahagiaan ketika duduk di majelis ilmu karena mengharap pahala. Kemudian ya, kata beliau ya, wasta'inu bil ghudwati, memanfaatkan waktu pagi, warroh, dan waktu sore. Ya, maknanya beribadalah di waktu engkau kuat, di waktu pagi. Jangan kau tunda waktu sore. Kalau kau masih sehat, ada ibadah di depan mata udah pagi, ambil, lakukan. Semangat waktu mengerjakannya. Di waktu pagi, ya, waktu sore ar-roha wa syai'um minad durjah, yaitu sebagian malam. Ini ikhwan, di antara hadis yang jawami'ul kalim, ya, yang ringkas padat tapi menggabungkan seluruh kebaikan-kebaikan. Taib hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita. Barakallahu fikum. Waduh, Pak, kelamaan Pak ya, hampir 1,5 jam nih. Waduh, banyak pertanyaan. Kita pilih-pilih pertanyaannya ya, yang bisa saya jawab. Izin bertanya Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika ada orang yang sholat setiap hari tapi maksiat setiap hari? Apakah Allah akan berikan hidayah sementara umur semakin tua? Ya akhi, di antara tanda diterimanya ibadah kita adanya kebaikan sesudahnya. Ya. Walladzina ihtadaw zadahum huda. Salat, di antara salat yang diterima Allah adalah taufik untuk melakukan kebaikan sesudahnya. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Salat yang seperti apa? Salat yang khusyuk. Salat adanya rasa takut kepada Allah Azza Jalla. Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mengatakan jika engkau tidak merasakan kelezatan, idza lam tajid halawatan wa insyirahan, kalau kau tidak merasakan rasa lezat dan kelapangan dalam ibadahmu, fattahim, curigai amalanmu. Jangan-jangan sholat kita ini bukan karena ikhlas, bukan karena Allah. Bisa jadi sholat kita tidak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Kenapa? Karena fa inna rabbas syakur, karena Rabb kita ini maha membalas. Balasan Allah terhadap ibadah kita seperti sholat kita adalah Allah menjaga kita, Pak. Karena Nabi mengatakan as-sholatu nurun. Sholat itu cahaya. Maksudnya apa? Cahaya yang bisa menuntun kita, membedakan yang baik dan yang benar. Kalau sholat tidak maksiat berarti curigai sholatnya. Ada yang nggak beres dengan sholat seperti ini. Sholat yang baik adalah sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kita katakan, Pak, kita katakan semoga ya orang ini dengan ibadahnya maka suatu ketika Allah Taala akan memberikan petunjuk bagi dia. Ya, kalau dia melaksanakan sholat tapi terus dia berniatnya ini sholat yang tidak diterima. Sebagaimana ada orang bertobat tapi niat setelah bertobat dia akan melakukan dosa lagi. Seperti perbuatannya anak-anaknya Yakub. Kita bunuh Yusuf, habis itu kita bertobat. Ini tobat nggak diterima seperti ini. Tapi kalau dia berusaha sholat, tapi setelah sholat dia dikuasai oleh hawa nafsunya, kita katakan sholatnya mungkin bermanfaat. Tapi kalau sholat dengan niat nanti habis sholat bermanfaat, maka sholat begini menggugurkan kewajiban tapi tidak dapat pahala. Sholat dulu, nanti habis itu kita maksiat. Tapi kalau dia berusaha sholat, dia beribadah kepada Allah, setelah sholat dia terkena, dia dikuasai nafsunya lalu dia berbuat dosa, sholatnya diterima. Ya, ya, apalagi ini ada kalimat semakin tua. Waduh, Pak, ingat umur nih, Pak, ya. Maka Bapak Ibu, ini kita harus mengupgrade ibadah kita dengan ilmu, ya Pak ya. Ustaz, saya punya cicilan motor, alhamdulillah, gak pernah nunggak bayar, selalu tepat waktu, sesuai dengan temponya. Dengan cara saya bayar tidak pernah nunggak, riba atau tidak? Ya, kalau langsung begini,
Ada dua model jual beli, kan Allah katakan wa ahallallahu al-bai' wa harramar riba. Allah menghalalkan dzalika bi anna Allah innamal bai' mislul riba. Orang jahiliyah dulu mengatakan jual beli sama riba sama aja, sama-sama untung, cuma bedanya ada yang di awal, ada yang di akhir. Allah katakan tidak, beda. Beda jual beli dengan beda riba. Nah, kalau jual beli boleh. Ada jual beli yang tunai, ada jual beli kredit. Dan ini boleh. Jumhur ulama bolehkan, Pak. Ada memang Syekh Albani mengatakan tidak boleh. Tapi pendapat yang benar adalah boleh. Beda harga nggak apa-apa. Motor 20 juta. Tapi kalau kredit 30 juta. Tidak apa-apa. Yang salah kalau ada pihak ketiga yang minjemin kita uang, lalu kemudian dia bayarkan 20 juta, tapi kemudian kita bayar ke dia dengan bunga. Yang harusnya bayar 30 juta, tapi karena ada bunganya jadi 40 juta. Ini yang haram. Nah, kalau bisa langsung aja ke showroom, Pak. Saya nggak perlu pihak ketiga. Saya sama Bapak saja, Pak. Ya, berapa harganya, Pak? Ya 30 juta kalau Bapak cicil 2 tahun. Baik. Saya sanggup, ini boleh. Yang ada adalah ada pihak ketiga nih, Pak. Ya, yang bayarin ini. Lalu kita akad sama dia, bukan akad sama yang punya motor. Akadnya sama dia, akad motor, cicilan motor, pembiayaan motor. Lalu yang tadinya harga motor 20 juta, Pak, dia pinjemin kita 20 juta untuk bayar itu, tapi kita bayar dia 30 juta. 10 jutanya riba. Tahu nggak, Pak, kata Nabi, dirham riba sama dengan 36 kali berzina. Satu dirham itu katakanlah 20 ribu kalau nggak salah. Satu perak berapa sih, Pak? 1 gram perak itu mungkin 50 ribu. Kali 10 juta dibagi 50 ribu, berapa kali? 36 kali berzina, Pak. Allahu Akbar. Imam Malik pernah ditanya, apakah dosa yang paling besar yang dimakan anak Adam masuk perutnya? Dia bolak-balik Al-Quran, dia hafal Quran, dia baca hadis semua, dia. Setelah itu beberapa dia bilang, saya tidak menemukan ada dosa yang paling besar yang masuk ke perut anak Adam kecuali riba. Kenapa? Karena tidak pernah Allah mengancam pelakunya dengan perang kecuali riba. Fa illam taf'alu fa'zam minal harb minallahi wa rasulih. Fa'zanu biharbin minallahi wa rasul. Kalau kau tidak berhenti riba, kata Allah, maka berarti kau telah mengumandangkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Ini luar biasa, Pak, riba ini. Kata Nabi SAW, 73 pintu dosa riba. Yang paling ringan sama dengan menikahi ibu. Ada nggak yang tadi kita pengen nikahi ibunya? Menjijikkan. Itu yang paling ringan pintunya. Ya, apa riba itu, Pak? Ada riba jual beli, ada riba dalam utang piutang. Pinjam meminjam, Pak. Semua kaidahnya apa? Semua pinjaman yang ada manfaat. Ini bukan hadis Nabi, tapi ini benar maknanya. Kullu qardin jarra manfaatin fahuwa riba. Semua pinjam meminjam ada tambahan manfaatnya, itu riba. Nah, kalau jual beli tadi itu jual beli yang tidak, yang setara, kemudian ada perbedaan kuantitas dan tidak tunai, itu riba di situ. Nah, saya tidak tahu, Pak, kalau dia misalnya riba di situ, tapi dia tidak pernah, tapi kan Anda redho dengan akadnya, berarti redho dengan riba. Ini juga dosa. Jadi kalau saya langsung aja jual beli sama pemilik showroom. Pak, saya sama Bapak aja, Pak. Berapa kalau saya nggak punya uang cash sekarang 20 juta. Saya bisanya hanya 5 juta dulu. Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi Pak, harganya 30 juta kalau cash. Siap, Pak. Oke, boleh. Namun memang Syekh Albani tidak beliau menganggap ini jual beli yang tidak boleh. Tapi jumhur ulama mengatakan boleh, Pak, jual beli kredit. Ini pendapat yang kuat. Bayu taksid, jual beli dengan kredit. Ustaz, bagaimana cara Ustaz, apakah seorang anak yang lahir dari orang tua yang beragama Islam otomatis beragama Islam? Iya. Apakah harus membaca syahadat dulu? Tidak. Kecuali ya ia pernah mengikuti ritual agama lain. Dia sudah mengklaim dirinya penganut agama lain. Nah, dia harus masuk bersyahadat dulu. Tapi kalau baru masuk, sudah bapaknya Islam, orang itu Islam, dihukumi Islam. Tidak perlu mengulang baca syahadat, enggak.
Makanya dulu Umar bin Khattab melakukan perjanjian dengan orang Nasrani. Mereka nggak mau masuk Islam. Tapi Umar mengatakan, kau tidak boleh menasranikan anakmu. Itu perjanjiannya dengan Umar bin Khattab radhiyallahu. Mereka nggak mau masuk Islam, tapi oleh Umar, tidak boleh kalian nasranikan anakmu. Ya ini. Ya nggak apa-apa. Ya, jadi selama tidak pernah keluar dari Islam, atau mungkin dia pernah beribadah, maka ketika dia masuk Islam, ketika ini baca syahadat. Tapi kalau tidak, kita ini Pak, yang lahir dari Islam, apa pernah yang lahir dari orang tua Islam pernah membaca syahadat datang ke pengurus masjid, Pak, saya mau baca, kenapa saya mau masuk Islam? Karena saya waktu lahir belum pernah. Enggak, sudah. Karena mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah kita ini, ruh kita ini sudah bersyahadat ketika di alam ruh. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Ustadz, bagaimana cara terbaik menasihati atau menegur jika melakukan kesalahan, baik dari yang usianya senior atau yang lebih muda, maupun dari yang muda untuk senior? Ya ikhwan, dakwah ini butuh ilmu. Ya, seringkali dakwah ini kalau tidak ada ilmunya Pak, lebih banyak merusaknya daripada memperbaikinya. Ya, sebagai ini perkataan Umar ibnu Abdul Aziz, siapa yang beribadah tanpa ilmu lebih banyak merusaknya dari, terutama dakwah Pak. Dakwah ini butuh ilmu, itu yang pertama. Yang kedua butuh kesabaran. Yang ketiga butuh kelemah lembutan. Ini 3 syarat berdakwah. Ya. Namun ya, dalam pelaksanaannya ikhwan butuh ilmu. Apa manfaat dakwah ini? Menghilangkan menjadikan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Maka kalau kita menyangka atau menduga justru keburukan yang lebih besar, misalnya kita ngelihat ada orang preman lagi minum-minuman, dan kita adalah orang biasa, kita bukan aparat, yang mungkin kita setelah dinasihati justru dia akan, maka Anda tidak wajib. Yang wajib aparat, pemerintah yang wajib menegur dia. Kan Nabi mengatakan man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat kemungkaran, iya, tangan dulu, baru lisan, baru paling enggak mengingkari. Nah, cara mengingkari tentu beda-beda ya. Wah, cara berdakwah ini beda-beda. Nabi SAW sangat memperhatikan masalah kemaslahatan dakwah ini. Bukan sekedar paling pertama tahu dulu bahwasanya ini salah. Ya. Jangan kita dakwai orang padahal belum tentu kita yakin ini kesalahan atau tidak. Kita tegur orang ternyata ini masalah khilafiyah. Ya. Ya, ini tahu bahwasanya ini betul-betul mungkar ya. Amar ma'ruf dan betul-betul ma'ruf. Nah, kemudian pahami psikologinya, kapan waktu yang tepat untuk memberi nasihat, ya. Kemudian dengan lemah lembut, ya. Dan ini adalah kewajiban setiap muslim, baik yang muda kepada yang tua kepada yang muda, semuanya kewajiban ya, ini untuk mendakwah. Ustadz, apa yang salah dengan seorang suami yang sudah mengikuti kajian tauhid, kajian sunnah, sholat pun dia tidak pernah telat, selalu di masjid, namun Ustadz sedikit saja istri melakukan kesalahan, suami akan marah sekali, cepat sekali suami terpancing emosi. Tolong Ustadz nasihat apa yang harus disampaikan kepada suami. Oh, bapak-bapak, ibadah itu bukan hanya ibadah sholat Pak. Ibadah itu juga adalah beribadah dengan menjadi suami yang paling dicintai di tengah keluarga. Ya akhi, Nabi SAW mengatakan yang paling berat timbangannya di hari kiamat adalah akhlak. Yang paling banyak memasukkan surga adalah takwa dan akhlak. Nabi mengatakan suami yang paling baik, suami yang terbaik kepada istrinya. Khiyarukum linisa'ihim. Jangan disangka ya akhi, pintu surga terbaik adalah menjadi suami terbaik. Itu Nabi mengatakan khiyarukum linisa'ihim. Justru ya akhi, akhlak itulah yang akan diuji ketika Anda bermuamalah dengan orang yang di bawah kita. Kalau semua orang keatasan semuanya bisa baik Pak, siap bos, baik bos, tapi kepada orang yang di bawah kekuasaan kita, istri ini dan anak kita adalah di bawah kita, bahwa Pak Anda punya hak talak. Kalau Anda tidak suka sama istri langsung bilang cerai, selesai secara hukum. Tapi itu bukan suami yang terbaik. Nabi SAW Pak, dalam Al-Quran, kalau kita lihat Pak, Al-Quran dan hadis Nabi, apa modal terbaik menjadi suami? Sabar.
Kata Allah, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsiran. Kata Allah, jika engkau mendapati istrimu ada kekurangan, sabar. Bisa jadi apa yang engkau tidak suka ada kebaikan di dalamnya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Banyak banget Pak ayat-ayat dalam Quran. Bahkan Nabi mengatakan keterbaikan al-khairiyah secara mutlak adalah menjadi suami yang paling disenangi, Pak. Ini ibadah juga, Pak. Ibadah di sisi Allah, Pak, dan pintu surga. Kata Nabi, khiyarukum, sebaik-baik suami. Sebagaimana juga laki perempuan menjadi istri yang disenangi, diridhoi oleh suaminya, pintu surga. Jadi pintu surga itu, Pak, ada di rumah, Pak. Bagaimana menjadi suami yang paling disenangi istri, istri juga menjadi senangi suami. Itu yang menjadi. Kata Nabi kepada seorang wanita, unzuri aina anti minhu. Perhatikan bagaimana kedudukanmu di hati suamimu. Fa innama huwa naruki au jannatuk. Itu surga atau nerakamu. Sama kita juga, Pak, laki-laki ini. Pintu surga kita bagaimana kalau ada istri yang memuji-muji suaminya. Masya Allah, istri saya itu, suami saya itu begini, Masya Allah, Pak. Pintu surga, Pak. Tapi kalau ada istri yang mengeluh kayak gini, Pak, bertakwalah kepada Allah. Ya. Kalau istri dan anak-anak merasa kita seperti monster di rumah, Pak, hati-hati, Pak. Ya. Ada seorang wanita rajin sholat malam, rajin puasa sunat, tapi suka menyakiti tetangganya. Kata Nabi, tidak ada kebaikan di dalamnya. Berarti juga suami yang jenggotnya panjang, tapi istrinya tidak pernah merasa betah, merasa nyaman. Nah ini, Pak, hati-hati. Takutlah kepada Allah dalam masalah ini. Ya, dan ini ibadah juga, Pak. Dan ini ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ustaz, di luar tema. Apakah boleh melaknat, mendoakan laknat untuk pasukan tentara Israel? Ini jangan bilang Israel. Israel ini Nabi Yakub, ya. Bilang aja tentara Yahudi. Ini Yahudi, Pak, menamakan diri Israel ini pembodohan. Ini kemungkaran, Pak. Israel ini nama Nabi. Nabi siapa? Nabi Yakub. Yaitu kullu ta'ama kana hillal li bani Israil illa alladhi harrama Israila ala nafsi. Isra itu katanya adalah hamba, abdun. Il itu Allah. Israel hamba Allah. Orang dalam bahasa Ibrani, ya, Jibril khaddam Allah, pelayan Allah. Mikail kekasih Allah. Il itu Allah dalam bahasa Ibrani. Juga dalam wa mimman hamalna bi zurriyati, apa itu dalam surah Maryam. Wa mimman hamalna ma'a Nuhin wa min zurriyyati Ibrahim wa Israila. Dua kali Allah Ta'ala menyebut dalam Quran nama Israel adalah Yakub alaihissalam. Maka ini nama Nabi. Tidak boleh kita mengatakan Israel biadab, Israel ini. Israel nama Nabi, Pak. Ya katakanlah Zionis atau Yahudi. Nah itu memang dilaknat oleh Allah, Yahudi. Tapi kalau Israel jangan. Ini senang mereka pakai nama Israel. Pakai ini nama Nabi. Nah, kita katakan tentara Yahudi. Boleh nggak melaknat? Boleh, Pak. Mendoakan laknat kepada mereka jelas-jelas menzolimi, Pak. Alhamdulillah, Bapak Ibu, saya kemarin waktu sana banyak menitipin Ustaz, titip untuk saudara Muslim kita. Nah, waktu saya pergi sana saya tanya guide-nya, ada nggak korban Gaza? Oh ada. Ya mungkin ada keluarganya di Yerusalem dari Gaza sekitar 100 kilo ya dari Gaza ke Yerusalem. Ada 3 orang kalau saya tidak salah. Jadi mungkin berhasil menyelundup keluar dari Gaza lalu bisa masuk ke Yerusalem dan dia dirawat di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Yerusalem ya. Kalau nggak salah rumah sakit apa ya? Waktu itu saya lihat di rumah sakit ini dibangun oleh pemerintah Kuwait tahun 70-an. Nah, itu rumah sakit orang Islam. Saya ke sana, ada 3 orang yang orang Gaza yang mungkin kena dampak perang, yang saya alhamdulillah menitipkan amanah ya donasi kaum muslimin yang menitipkan ke saya. Saya khususkan kepada saudara-saudara kita yang terkena dampak perang Gaza. Jadi ada yang kena mortir kakinya, ada macam-macam ya yang kita berikan. Boleh nggak melaknat musuh Allah? Boleh, Pak. Doanya Nabi, Allahumma dammir a'daka, musnahkanlah, hancurkanlah. Ini musuh, jelas-jelas musuh yang menghancurkan kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin, ya, mengusir kaum muslimin dari negerinya. Jelas-jelas ini penjajah. Ya. Ini seperti komen di media sosial, ya boleh. Ya. Tapi saya kira cukup Bapak Ibu, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Wa iyyakum wa jazakumullah. Wa fiikum barakallahu. Amin. Untuk kajian pekan depan, Ustaz Muhammad Syukran dengan tema kedudukan muhasabah dalam aktivitas seorang muslim. Kami panitia kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.